Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, juga nikmat kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama menuntut ilmu untuk kebaikan diri kita di masa mendatang, masih bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk menambah bekal kita di akhirat kelak. Tak lupa, mari kita juga haturkan sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita juga selaku umatnya diberikan syafaat dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Shikal Akram. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing apa yang saya ketahui melalui kultum singkat yang berjudul Islam adalah agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan bagimu. Di dalam ayat yang lain, yaitu ayat 286, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hambanya, seorang makhluk, seorang manusia, melainkan dengan kesanggupannya. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang dibangun di atas kemudahan, kasih sayang, juga penuh cinta. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama yang mudah dipelajari, mudah dipahami, juga mudah diamalkan. Ditinjau dari hal tersebut, ada dua bentuk perkara, yaitu yang pertama, perkara di luar kemampuan seorang hambanya, dan yang kedua, yaitu perkara di dalam kemampuan seorang hambanya. Allah Maha mengetahui apa yang menjadi kebahagiaan dan kesejahteraan seorang hambanya melalui hal-hal yang diperintahkan olehnya. Allah menuntut atau memerintahkan umatnya, hambanya, untuk menjalankan perintahnya. Bukan semata Allah membutuhkan ketaatan hambanya, tetapi melainkan justru hambanya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala pada saat apapun dan kondisi apapun. Jika dalam melakukan suatu perkara seorang hambanya ditemui kesukaran atau kesulitan dalam melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ada dua bentuk kemudahan atau keringanan yang agama Islam yang Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama,
yaitu peringanan dan kemudahan. Contohnya kegiatan tayamum ketika dirasa sulit untuk menjangkau air. Kemudian ada juga bisa menggabungkan atau menjamak 2 sholat fardu dalam suatu waktu. Kemudian ada juga bisa safar dalam keadaan sholat. Kemudian ada yang kedua yaitu pengguguran totalitas. Contohnya yaitu ibadah haji. Karena ibadah haji dilakukan jika mampu. Itulah agama Islam, agama yang penuh dengan kelebihan kebahagiaan. Kita sebagai umat Islam haruslah patutnya bersyukur karena kita dianugerahi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang rahmatan lil alamin. Hal tersebut yang tadi saya sampaikan perlu diingat, bukan semata Allah membutuhkan ketaatan seorang hambanya, tetapi seorang hambanya lah yang justru membutuhkan Allah Subhanahu wa taala pada saat apapun dan kondisi apapun untuk bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Mari untuk kedepannya kita bisa meningkatkan amal ibadah kita supaya kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton dan menyaksikannya dengan seksama. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dalam hal penyampaiannya atau bodohnya saya dalam hal menyampaikannya. Bila ada salah, itu datang dari diri saya pribadi, dan bila ada benar, tentulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.